nambah masalah gitu saya. Bukan nambah masalah, justru kita datang tuh menyelesaikan masalah, Mbak, bukan nambah masalah. Saya nggak mau demi Allah lahir. Apa kamu? Saya pikir Saya ngelihat jelas. kamu kenapa ini? Bibimu kenapa? Kamu mabok? Ini apa nih isinya nih? Ini kuncinya, ada kuncinya nih. Ini kunci mana kuncinya? Udah, ini nih, bisa nih. Ah. Kenapa? Nawar apa? Cuman mau beli jajan HP, terus nawar nggak dapet langsung pulang. Udah nggak dapet nawar, sekarang malah ditilang gitu ya. Kenapa emang? Dari nonton 8 tuh penggemar setia dia. Motor dia siapa ya? Saya mau tanya, ketentuannya kendaraan barang ini untuk mengangkut apa? Angkut barang. Ya. Emergency sebenarnya, Pak. Tidak emergensi Pak kalau di Jakarta, karena kendaraannya itu sangat banyak transportasi umum yang dapat kita gunakan. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Bagi rekan, hari ini kita melakukan kegiatan biasa. Cuma kita tengok ke perbatasan selatan. Supaya itu kita di Depok. Malam ini Jaguar kembali melaksanakan giat patroli rutin antisipasi tindak pidana baik penjamretan, penodongan maupun pembegalan yang selama ini marak terjadi. Berhenti, boy. Berhenti. Buka. Berhenti. Ketika kita melintas di daerah sekitar UI, kita menemukan sebuah mobil. Mobil tersebut jalan dengan terburu-buru, tentu membuat kita curiga. Saya nggak mau demi Allah lahir. Apa kamu? Saya pikir Saya ngelihat jelas. kamu kenapa ini? Bibimu kenapa? Kamu mabok? Nggak demi Allah, Pak. Saya bilang, Pak. Itu perempuan loh. Dia mau keluar dari mobil soalnya, Pak. Ya, tapi nggak boleh paksa begitu. Ya, masalahnya di malam-malam gini masa mau keluar dari mobil? Bahwa di antara anak tersebut sedang terjadi suatu problem yang bersifat pribadi. Perempuan kamu tak hajar begitu Caranya caranya. siapa? Apa, Pak? Saya nggak mukul, Pak. Nggak bisa begitu Mas. Bapak silakan tanya sama dia, Pak. Tanya sama dia aja langsung. Gimana kejadiannya, Pak? Ya, agak. Ya silakan kaget ada polisi kayak nambah masalah gitu saya. Bukan nambah masalah, justru kita datang tuh menyelesaikan masalah, Mbak, bukan nambah masalah. Paham kan? Paham maksudnya nambah masalah di sayanya bukan di bapaknya. Iya, Mbak. Masalahnya apa? Coba kamu sini. Ya intinya cuma Saya tahu sih. dia mengatakan sesuatu yang tidak enak pada saya, maksudnya putus tentang personal gitu. Nah, terus masa nggak terima diputusin? Ya namanya pacar, Pak, masa Enggak lah, namanya pacar kan nggak mesti harus dimiliki begitu. Akhirnya, ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, kami tim Jaguar memberikan arahan kepada anak tersebut agar masalah tersebut bisa diselesaikan di rumah, tidak diselesaikan di jalan seperti ini. tadi dari sana lagi jalan mau buka pintu gitu, Pak. Sekarang gimana? Udah selesai belum masalahnya? Kalau belum selesai, Ini semuanya salah saya. ya Harusnya saya juga nggak. nanti sampean antar di depannya ke rumahnya atau ke kosannya, ya. Sini, Pak. Jangan di jalan lagi ya. Di depan. Iya, saya minta maaf, Pak. Oke, ya. Oke, tuh. Makasih loh, Pak. Akhirnya kami pun melanjutkan patroli masih di sekitar perbatasan Depok dengan kota Jakarta.
Ketika kami sedang melintas, kami melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Kegiatan patroli kita, Pak. Saya minta, kita udah bolak-balik, saya minta ini pada bapak semua balik. Ya, nggak ada lagi patroli seperti ini, nggak ada dilihat, ya. Oke. Siap. Oke. Sekarang bubar ya. Oke. Siap. Lalu polisi panik batan tuh, pencet, kita datang secepat mungkin ya. Oke. Siap. Oke. Ya pada ini kan ya. Kalau ada laporan juga. Oke. Siap ya. Langsung laporan di Polres ya. Tapi langsung pulang nih, jangan langsung. Oh ya. Ya, kita pulang. Biar kita yang ngamanin. Ya. Oke. Lebih baiknya apabila mereka melakukan hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentunya dalam ini adalah polisi. Akhirnya kami kembali melaksanakan kegiatan patroli dan melihat ada sebuah motor yang terlihat mencurigakan. Seharusnya bagi setiap pengendara motor ketika kami minta berhenti, ya berhenti aja. Kami hanya melakukan pemeriksaan. Seandainya tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan, tentu kami akan mempersilakan kembali jalan. Ketakutan, Pak, sumpah demi Allah, tidak ada apa-apa. Dari mana? Dari mana? Aku dari Depok, Jagakarsa, Pak. Kamu jongkok dulu, jongkok. Saya curiga ya. Jadi saya sampai mohon maaf. Jangan nggak pakai helm, ngebut kayak orang berandal, jadi Aku dicurigai, ya. ngerti. Gue ngejar waktu. Iya, tahu. Cuma kalau saya suruh minta berhenti, kamu makin nancep gas begitu. Kan kita Pada saat kami sedang memeriksa pengendara ini, salah satu dari anggota kami menemukan ada satu pengendara lagi. Senter dia. Mau trek-trekan di mana? Tadi di situ Pak, jalan Hah? jalan Ada lawannya emang? nggak ada Pak, cuma ngetes motor. Ngetes motor. Temen kamu mana? Lari Pak, Motor kamu ada suratnya nggak? ada Pak di rumah di jalan. Jadi anak ini tadi alasannya karena dia takut, makanya karena ada tim Jaguar sering mobile, jadi dia ngetreknya di luar. Lah ketemu kita, emang mereka dia semua orang Depok semua. Karena dari 3 orang itu satu udah dapat, kita lakukan pengamanan dulu motornya. Nanti kalau dia mau ngambil, ya harus berserta orang tuanya, berikut dengan surat-surat motor tersebut. Menurut kami, ketika mau mengetes sepeda motor, tidak seharusnya di jalanan seperti ini. Seharusnya hal tersebut dilakukan di rumah atau di bengkel atau di tempat yang aman. Bawa perlengkapan kendaraannya ya. Lolos. Udah, sekarang pulang. Handphone Pak. Iya, nanti di situ ambil. Di Polres, Jaguar ya. Saya mengabarin orang tua. Ya kamu kan pulang sekarang kan? Kamu ada duit nggak? Nggak ada Pak, Beli dompetnya? nggak punya dompet. Iya tadi habis beli bensin. Ya, Kamu jauh-jauh ngetes motor ke sana. Ya, di Beijing kan dekat sana. Ntar bisa ada kasihan apa Di mana? Oh, yang pasar Kelapa Dua. Rek, sini, Rek. Ketika kami menyuruh anak tersebut untuk kembali ke rumahnya, ternyata anak tersebut tidak mempunyai ongkos. Sehingga kami mengambil inisiatif mengajak anak tersebut dan mengantarkan anak tersebut kembali ke rumahnya. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Setelah itu, kami kembali melaksanakan kegiatan patroli dan menemukan laki-laki yang terlihat sangat mencurigakan. Pak, mau saya Pak lagi sakit, sumpah dah. Tuh.
Kalau kamu buat penenangin namanya. Sumpah demi Allah Pak, punya mau saya. Saya kagak tahu. Udah kamu sempat begitu. Ya elah, saya Dari mana mama? Kamu ngapain obat mamamu kamu bawa? kagak tahu. Ini kan jaket mama saya pakai. Pria tersebut membawa obat-obatan yang tidak seharusnya dibawa dan obat tersebut telah dikonsumsi sehingga itu bisa dilihat dari wajah pria tersebut. Mamamu yang sakit kamu bawa obat yang mana apa? Jaket mama saya. Ya kasih kamu kasih obatnya dong kalau emang beneran mamamu yang sakit. Iya tuh Pak, mama saya habis jalan-jalan jaketnya langsung saya pakai. Itu ada anti. Ya mama saya. Berhenti. Alah. Melihat waktu yang sudah larut dan menjelang pagi dan menemukan ada satu motor yang berboncengan secara tidak wajar. Dari mana kamu? Di rumah teman Teman mana? di Pondok Rajak. Buka dulu. Saya. Dompet kenapa kamu bawa kayak bapak? Kalau di sini dinarnya. Terus cewek kamu bawa dari mana? Mana? Itu Ini habis jemput Pondok Rajak. Ada ormas kecil lah. Enggak ada apa-apa. Ormas itu ngajarin yang benar, bukan ketilang. Terus coba kamu tunjukin tilangan itu. Ini Punya SIM. SIM. Ya, iya nggak punya SIM. Punya SIM, cuman SIM-nya hilang dah. Tidak sewajarnya, di mana sepeda motor itu hanya diperbolehkan untuk 2, namun dipergunakan lebih daripada 2, 3, bahkan 4. Ya. Mbak, sini. Enggak sini nggak apa-apa. Enggak, di blur. Jaya dekat Polsek. Buka dikit. Buka. Itu rambutnya mana? Enggak nggak apa-apa. Jadi Mbak. tinggal di mana? Semua Jaya itu di Polsek. Puanmu tuh udah tahu ormas tadi. Sikap-sikap cewek-cewek ngangkat tuh begitu. Siap nah. Nggak bagus. Iya, siap. Tunjukin keormasanmu gitu loh. Iya kan? Siap. Katanya Siap. berapa? Wajar nggak kira-kira? Ya, habis ke Pemda. Enggak, orang pikirannya masih negatif aja gitu. Iya. Nggak mungkin di tengah malam begini, nggak mungkin hal-hal yang Siap. Setelah itu, kami memberikan arahan kepada mereka, persilakan untuk kembali, namun dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya. Hari ini kami melakukan kegiatan penertiban di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat sore. Ini saya berhentiin tahu nggak kenapa? Ibu ngerasa ada yang salah nggak? Salahnya kenapa? Nggak pakai helm. Bisa saya periksa surat-suratnya? Ada di rumah juga. Aduh banyak banget nih kesalahannya. Udah punya SIM belum? Belum, masih belajar. Nah, Ibu. Ternyata pengendara tersebut tidak membawa surat-suratnya dan juga tidak memiliki SIM serta tidak menggunakan helm. Umurnya berapa? Umurnya 17 kurang 3 bulan. 17 kurang 3 bulan. Harusnya bawa motornya 3 bulan lagi baru boleh tuh, Bu. Nggak boleh gitu ya. Harusnya ibu yang nginin anaknya, nggak boleh gitu. Kalau misalnya adiknya belum punya SIM kan masih belum teruji bawa motornya gimana. Ini adiknya? Iya, udah juga di sini terus sama nawar jasa HP udah dapet. Kenapa? Nawar apa? Cuman mau beli jasa HP, terus nawar nggak dapet langsung pulang. Udah nggak dapet nawar, sekarang malah ditilang gitu ya. Terus gimana nih? Ini mau ibu nggak ada adiknya nggak ada punya surat-surat juga? Gimana? Ada yang mau ngambil nggak? Ada yang mau ngambil nggak? Soalnya kalau memang nggak ada surat-suratnya, motornya kita bawa, Bu.
Dan atas pelanggaran yang telah dia lakukan, saya pun meminta kepada pelanggar tersebut untuk mengambil surat-surat yang memang dibutuhkan. Adanya nggak sama ibu? Anaknya? Jalan-jalan dulu gitu, sekarang kalau bisa asal tapi kalau udah kayak gini kan nggak bisa bersama dia, masih ngurus ini lagi kan. Ya soalnya udah ntar malam tuh Bu, coba masih seminggu lagi atau gimana, soalnya ntar malam udah mau pulang dia. Kasihan juga sih ya Bu ya, tapi sebenarnya saya juga nggak tega Bu, tapi saya juga ini lagi di jalan juga. Ya saya minta kalau di sini saya nggak bakal lagi-lagi dia juga mau keluar, nggak bakal begini lagi. Dan ketika anak tersebut mengambil surat-surat kelengkapannya, ibu itu menangis dan mencoba untuk bernegosiasi kepada saya. Kalau dimaafin sama juga. Iya tapi ya gimana ya, itu kan mesti punya asa juga. Tapi ini nanti kalau kita proses, ini tinggal di sini aja sama bapak atau sama ibunya, jadi nggak mau pulang kampung. Saya pun merasa iba, tetapi tetap saja sebagai penegak hukum, apalagi kesalahan yang dilakukan pelanggar itu banyak, ya mau tidak mau kami harus tetap memproses dengan tilang. Masih ketukar STN-nya sama yang warung satunya katanya. STNK-nya ketuker sama yang warung satunya. Gimana ceritanya Bu? Mungkin karena saking buru-burunya mengambil STNK, ternyata pengendara tersebut membawa STNK yang salah. Tapi kalau udah ditilang kayak gini jerah nggak? Nggak akan diulangin lagi. Nanti di kampung juga nggak boleh diulangin ya. Nggak boleh bawa motor dulu. Tunggu 3 bulan dulu bikin SIM baru boleh. Ya? Ibu taruh sini boleh. Apa? Ibu taruh sini boleh. Kamu mau nginin ibu kamu? Saya mau tinggal sini dulu. Naik cek aja. 10.000 lah. Saya pun langsung meminta adik tersebut untuk kembali lagi dengan membawa surat-surat STNK yang sesuai dengan kendaraannya. Sini Pak, sini Pak. Pegangan nih, gimana? Pegangannya gimana? Umurnya berapa? Ganteng umurnya berapa? 6 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Ini yang belakang 5 tahun. Aduh Bapak sayang anaknya nggak? Sayang anaknya kenapa nggak dipakai helm? Dua-duanya di depan lagi. Kamu di belakang. Bapak bisa kita periksa surat-suratnya? Saya melihat dari jauh bahwa ada bapak-bapak dengan penumpang anaknya yang tidak menggunakan helm. Anaknya memang masih kecil. Ini sangat membahayakan dari keselamatan anaknya sendiri. Udah sekolah belum? Udah. Sekolah TK. Di sekolah TK ibu gurunya ngajarin nggak sayang? Kalau ke jalan raya harus pakai apa sih? Hah? Harusnya Bapak anaknya tahu loh Bapak. Pinter ya? Harus pakai helm. Ya bener, gurunya ngajarin gitu ya? Berarti gurunya bener ya? Ini adanya pakai helm nggak? Bapaknya nggak ngingetin ya? Memang harus dibiasakan sejak kecil supaya saat dewasa nanti lebih disiplin saat berlalu lintas. Ini lengkap ya Pak ya surat-suratnya. Tapi Bapak kenapa melanggar Bapak? Adik-adiknya nggak dipakein helm. Enggak lah, Bapak lucu-lucu banget masih pada kecil. beli lagi. Udah punya helm belum? Belum. Udah Bapak. Mana? Di sini. Di sini juga. Sini punya nggak? Seharusnya sebagai seorang ayah, bapak tersebut lebih mementingkan keselamatan dari anak-anaknya. Kami harus tetap memproses dengan tilang. Kenapa gitu? Hah? Sering Oh gitu. Kamu sering lihat saya? Oh gitu. Tapi bisa saya periksa dulu nggak? Surat-suratnya? Gue yang jadi tumbal. Dan ada salah satu pengendara yang unik. Saat saya sedang memeriksa pengendara lainnya, ternyata ada pengendara yang memang sengaja menunggu saya untuk saya periksa. Tapi helmnya lengkap 2? dua nih. Oh, bagus. Kalau bukan temen yang males ini gua asli. Jangan kayak gitu sama teman sendiri loh. Bela-belain si kumpetin nih. Padahal sih mah ada. Foto. Apanya? Foto. Nanti mau langsung diposting? Iya dong. Posting di mana? Instagram. Oh di Instagram.
Terkadang memang seperti ini saat kami di lapangan, saat ada yang tidak mau ditilang, tapi ada juga yang memang sengaja memberhentikan dirinya sendiri. Nonton dari nonton 86 tuh penggemar setia dia, motor dia itu sih Pak ya. Dan saya berharap meskipun apa yang saya lakukan ini memang kecil, namun dapat memotivasi pengendara tersebut agar tidak saat ini saja untuk lengkap, namun kedepannya juga bisa mempertahankan ketaatannya dalam berkendara. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Sasaran kita tetap premanisme, kejahatan jalanan, antisipasi pencurian kerasan, surat mor. Setelah kita mengadakan apel malam, kita perintahkan seluruh tim untuk mengadakan patroli menuju ke Kota Lama, Semarang. Kemudian kita menyisir ke sebuah gang, ada toko yang konon jual minuman keras. Botol kosongnya kayak begini gitu. Ini hitung yang kayak gini. Kita adakan pemeriksaan di rumahnya. Sepertinya dia sudah mengetahui bahwa kegiatan tim kami sedang mengadakan rahasia, kemudian dia sudah siap-siap menempatkan mirasnya itu ke tempat yang lain. Kemudian kita melakukan patroli di sekitar Sungai Banjir Kanal Semarang. Ada PL-nya wanita-wanita, kita mengadakan pemeriksaan. KTP-nya keluarkan, Mbak. KTP. Panggil, Pak Timi. Banjir kanal itu banyak ditemukan di situ kafe atau karaoke liar. Menghargai, malah dandan malah. Mana KTP-nya cepet? KTP nih. Dibawa mami. Cepet kami dipanggil cepet. Dia itu masih dipanggilin. Umur berapa kamu? 18. Dua umur, gue. Mbak, umur berapa? Aku 20 udah punya anak 1. Hah? Udah punya anak 1. Dan di situ kita mengadakan pemeriksaan terhadap para wanita. Sekolah? Terus sekolah apa? Terus sekolah? Kelas SMP tunggal model. SMP tunggal? Lalu modal sekolah apa? Ibunya boten sakit bayar SPP. Ya bilangan saya kena aku rak golek duit yo. Ada-adekku ibu rak semangan Mas. Si wanita kita tanyakan bahwa dia di situ adalah ikut kakaknya. Kali baik. Umurmu piro? Mbak. 16. 16. Tahu dia di sini? Ya, Mbak. Tahu di sini toh? Tahu dia kerja di sini toh? Tidak kerja, Pak. Iya kok, anak itu. Tidak kerja. Kok ngerti ngamar bareng ora kerja sing aku CV kok. Tadi ngumpet tak temokke kok bikin tak center apa? Oh lah. Kok gimana ora saksi ya Rono? Sana dulu. Jadi wanita tersebut di situ kita curigai dandan menor. Ternyata dia mengaku kalau dia itu juga pemandu karaoke. Semalam kadang dapat 300, 200. Paling sedikit berapa? 150. Paling dikit. Akhirnya si wanita anak-anak ini beserta yang mengajak kita bawa ke kantor. 18 tahun, 20 tahun, kemudian kita amankan, kita bawa ke Mapores. Di KTP-mu. Itu dibawa bapak itu. Umurmu piro we? 19. Ngapusi we. 19, Pak. Aku 19 itu dibawa bapak itu. Pada waktu kita di situ mengadakan pemeriksaan, ada seorang ibu-ibu yang mengaku dia sebagai pengelola. Punya KTP aku 20 loh. Lu ada semua loh, Pak. Dikumpul ke tempatku fotokopinan nih. Tempatku fotokopinan semua. Dia ono KTP-ne utuh, dia tuh
dijaluk kayak gitu. Aku 20. Melu 20. Meskipun dia bisa menunjukkan fotokopi KTP terhadap anak asuhnya, tapi kami masih mengajak mereka untuk dibawa ke kantor. Iki ana operasi, yo to ana operasi. Lah iki ana KTP ini tapi dikembali ya. Kamu sedang ngeke. Saya marah nenek saiki, Pak. Dan dia berlagak seolah-olah kegiatan dia ini sah atau legal. Kami menuju ke kota-kota, di situ kita menemukan banyak anak-anak kecil dan wanita di situ pada tiduran. Iki apa iki mburi sampean kuwi? Iki apa kuwi? Apa kuwi sini kuwi? Kota, isine apa kuwi? Mbak isine nggih ngeten iki to, Pak. Kula tiyang mboten gadah. Kula jujur iki, Pak. Nang ngeten iki, Pak. Grimis. Nonton kula raskin, nonton kula nampa, kula jujur nang ngeten iki. Ngomong tentang KTP. Gadah, Pak. Kula jeng mendhet e wau. Kula jujur iki nggih presno, Pak. Bukan. Putrane kula. Kowe di KTP ra kowe dul. Omamu di asline. Hah? Lha kok iso turu ning kene? Ora ndek wong tua kowe. Unyil. Omamu ndi? Rumah mana rumahmu, Mbak? Lo kok tidur di sini? Jadi mereka itu di situ, tidur di situ, bergerombol. Menurut pendapat kami itu dia sangat mengganggu. Umurmu piro, Le? Punya orang tua enggak? Orang tuamu enggak nyari kamu sampean? Enggak dicari? Bebas? Gelandang? Hah? Sekolah apa enggak? Hah? Kelas berapa kemarin? Keluar? Apa jenengmu? Wedok lanang kowe. Buka. Buka. Tugel malah. Omahmu ndi omahmu? Kumpul kene. Kowe ngopo kowe? Omahmu ndi? Hah? Ngopo ning kene kowe? Akhirnya kita geladah. Iki lho tangane di sini ngelem kok ngene kalau muni ora. Ora karo. Pengaruh lem kok apa? Ngapa nek kowe iso? Ngelem dak? Ya. Ada sebuah kotak yang kita periksa, ternyata ditemukan lem. Ngelemnya biar apa? Ngelemnya biar apa? Ngelem? Dijawab. Biar apa? Yang keras, nggak apa-apa kok ngelem. Ngomong keras, bener ngomongin. Lemes toh. Lemes. Terus habis lemes kenapa? Apa? Akhirnya kita perintahkan kepada anak-anak tersebut untuk segera pulang, tidur di rumah masing-masing. Dulu kamera. Pas ngelem. Saya berharap kepada para orang tua untuk secara ketat mengawasi putra-putrinya agar tidak keluar malam hari. Satu. Dua. Ini apa nih isinya nih? Kunci. Ini kuncinya, ada kuncinya nih. Ini kunci mana kuncinya? Udah, ini nih, bisa nih. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Berbicara tentang peredaran narkoba, mereka rata-rata dengan berbagai modus operandi masuk ke Indonesia. Baik yang menggunakan kurir, atau menggunakan penumpang, atau ada juga yang melalui paket. Dari bulan Februari sampai dengan bulan akhir Juni ini, kita mendalami jaringan peredaran narkotikanya. Halo? Halo? Ya? 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 Target yang kita cari hari ini berapa? Jadi ciri-ciri itu untuk merah, Pak.
Pakai topi merah, terus celana jin biru. Oke, ini merapat. Oke. Yuk. Baru saja dapat info bahwa ada target dari Banjarmasin yang akan menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Saat ini kita nunggu di parkiran karena rencananya mungkin target akan nungguin temannya yang ada di parkiran. Kita awasi dari sini aja. Kayaknya gitu Pak ya, kayaknya. Dan kita tangkap. Ayo. Apa-apaan nih Pak? Nah, udah, ikuti aja. Ikut dulu. Kita berhasil mengamankan 1 orang penumpang yang dimana penumpang ini kurir berdasarkan DPO kita waktu bulan Februari dan Maret itu. Namamu siapa? Ini udah sesuai target yang kita cari. Coba nanti digeledah. Nggak bawa apa-apa. Kamu simpan di mana barang kamu? Nggak ada, Pak. Hah? Saya nggak bawa apa-apa. KTP-nya, dompetnya coba. Apa ini? Ah. Apa ini? Hah? Ini kunci apa nih? Kunci apa ini? Kunci apartemen, Pak. Apartemen mana? Itu tempat siapa itu? Apartemen? Itu tempat teman saya. Saya dikasih kunci. Siapa yang kasih kunci? Ada orang yang nggak saya kenal. Mana kamu dapatkan kunci? Di Kamu ceritain yang jelas. Kamu yang enak ngomongnya. Itu kunci apartemen dikasih teman kamu untuk tempat tinggal atau apa? supaya saya mau ngecek ke dalamnya. Bukan untuk tempat tinggal. Berarti ada narkoba di dalam. Ada nggak barangnya di dalam? Berapa kilo? Saya nggak tahu juga. Itu adalah sebagai orang yang dipercaya oleh bos untuk menguasai unit apartemen yang ada barang buktinya. Sekarang setelah kamu datang ke Jakarta, tugasmu apa? Ambil barang itu, nanti nunggu perintah selanjutnya. Dan padanya kita temukan beberapa anak kunci. Ada 2 nih kuncinya. Coba kamu ngomong yang benar. Apartemen. Kamu sama rombongan yang sebelumnya kita tangkap kenal? Kenal. Rombongan dari. Iya betul. Jadi sebelumnya untuk jaringan ini sebelumnya sudah kita amankan beberapa tersangka dan ini adalah target selanjutnya yang sudah DPO yang kemungkinan masih menyimpan beberapa barang bukti narkoba. Mudah-mudahan aja kunci apartemen ini bisa membuktikan karena sudah 3 bulan kita untuk mengikuti tersangka ini. Kita menuju ke titik yang pertama. Kamu simpan di mana? Mati lampu. Coba digeledah. Ini apa nih isinya nih? Kunci. Ini kuncinya, ada kuncinya nih. Ini kunci mana kuncinya? Udah, ini nih, bisa nih. Ah. Ini apa ini? Saya cuma dikasih kunci, Pak. Dari siapa? Belum buka dari bos saya. Berapa semuanya? Saya nggak tahu, Pak. Baru dicek sekarang. Ada padanya narkotika jenis sabu dibungkus sedemikian rupa dengan menggunakan lakban warna coklat. Ini yang bungkus siapa nih? Saya cuma dikasih kunci, sudah ada dari sana. Dari siapa? Yang kasih siapa? Ada orang yang nggak dikenal di. Saya cuma diperintahkan oleh bos. Di sini tertulis satu bungkusnya 750. Kita lakukan pendalaman lagi. Apartemen. Udah, langsung dimasukin aja. Ini ada yang menghubungin handphone kamu atas nama si sama ngapain dia nih? Dia mau ambil barang dari saya, Pak. Ambil barang. Barang apa? Sabu. Berapa banyak?
Kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Ternyata ada temannya lagi. Kamu kenal dengan teman-teman kamu itu gimana? Saya hanya kenal Teman sekolah kan? tidak, hanya kenal beberapa orang aja, yang lainnya pada saat bekerja saja saya ketemu. Sama-sama mereka adalah memang bagian dari jaringan sindikat narkotika dan psikotropika. Terus rencananya? Dia akan ke Apartemen. Yaudah nanti coba kamu hubungin biar dia datang. AFR sudah tertangkap, LK dan IP datang, kita amankan, kita tangkap. Ayo, udah. Ayo, udah. Ada sabar, Pak. Siapa namanya, Pak? Hah? Kamu siapa namanya? Dalam rangka apa kamu sini? Mau ketemu teman, Pak. Siapa? Pak. Kamu, Pak. Yang benar kamu. Mau ngambil apa? Oh iya nih, sesuai. Kamu tahu nggak? Sesuai. Saya ngantar aja, Pak. Cuma ngantar, Pak. Ngantar aja ya? Oh. Panggilannya nih, panggilannya. Ya. Sabu, Pak. Iya, yaudah langsung aja kita bawa ke ini, ke taruh mobil. Kita tangkap LK dan IP, jadi semuanya ada total 3 tersangka. Kemudian dari petunjuk IP, kita kembangkan kasus ini ke daerah Bandung. Yang mana? Rumahnya yang mana? Nih. Ah, rumahnya yang mana? Iya, Pak. Ayo masuk. Tunjukin ada apa? Hah? Pak. Di bawah meja. Mungkin di bawah meja. Mereka pasti akan memilih tempat-tempat yang memang pengawasannya agak kurang. Ini apa nih? Hah? Ini maksudnya? Ya. Iya, Pak. Hah? Yang ini? Iya, Pak. Ternyata ada tempat penyimpanan di situ. Coba bungkus. Ada 6, Pak. Hah? 6, Pak. Jadi dari mana kamu dapat? Dari Om. Kamu oleh Om. Kamu siapa yang tanya kamu? Iya, Pak. Ada lagi nggak selain ini? Ini aja, Pak. Hah? Ini aja, Pak. Benar? Nih, kamu mau edarkan sendiri atau gimana ini? Tergantung. Saya cuma ngasih doang. Kamu ada instruksinya, kamu buat apa? Nanti dikasih Pak, jangan nyuruh telepon saya, nanti kasih ke siapa. Yaudah langsung aja dibawa. Kami berhasil menangkap pelakunya, bagian dari peredaran narkotika ini, sindikatnya, dan kami berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhasil kami amankan, supaya generasi bangsa kita maupun masyarakat Indonesia tidak berhasil peredaran narkotika itu menyentuh ke lapisan masyarakat. Satuan Reserse Narkoba tidak hanya fokus dalam satu modus operandi yang selama ini sudah menjadi karakteristik dari kejahatan narkoba itu sendiri. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ketika di tengah patroli, kami melihat ada bis yang menggunakan lajur 4. Nah, Berhenti di depan, berhenti di depan di bawah barat. Maju terus, depan, depan. Kanan. Bahu jalan, Pak. Kanan, kiri, Pak. saya minta tolong supirnya ke sini. Ya. Oke, tolong ya, Mas. Halo, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu perjalanannya. Ya. Bapak paham kenapa kita berhentikan? Apa, Pak? Yang kanan.
Lajur paling 4 Pak, bahaya sekali Pak seperti itu. Apalagi kondisi malam seperti ini. Bisa mengganggu kendaraan yang lain, apalagi kendaraan pribadi. Yang khususnya lajur 4, Bapak juga tidak sesuai lajurnya seperti itu. SIM STNK-nya coba. Seharusnya di lajur mana Pak tadi? Saya jalur 2, kalau nggak jalur 3 paling. Ya betul, tidak apa-apa lajur 3. Hanya sekedar menyalip saja. Kembali ke lajur 2. Bapak bawa penumpang. Kira-kira safety nggak Bapak membawa bis ini terus di lajur 4? Ya, Sebenarnya pengemudi ini tahu bahwa dia tidak boleh mengemudikan bis ini di lajur 4. Ya Pak ya, jangan mentingin diri sendiri Pak. Keselamatan yang lain dijaga. Jika ada hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, pasti akan kami lakukan penindakan seperti itu Pak. Jadi ya tolong kembali ke diri Bapak. Gitu. Gimana baiknya keselamatan demi kemanusiaan Pak. Melihat kilas balik kejadian yang sebelumnya pernah terjadi, banyak sekali bis-bis yang mengalami kecelakaan. Untuk para pengemudi bis, tidak hanya mementingkan kecepatan untuk sampai tujuan, tetapi juga harus mementingkan keselamatan para penumpang yang ada di belakang, karena tanggung jawab penuh ini dipegang oleh pengemudi-pengemudi bis. Di tengah-tengah patroli, kami pun melihat kendaraan pick-up membawa barang bermuatan tidak dengan semestinya. Berhenti di bawah jalan Pak, ambil kiri Pak. Waduh, selamat malam Pak. Mohon izin coba turun sebentar Pak. SIM STNK-nya tolong dikeluarkan. Malam Pak. Mohon maaf ganggu perjalanannya. STNK Pak. Oke. Coba. Dari mana mau kemana Bapak? Kita dari Jakarta Pak. Ya, Dari tujuannya? Kuningan ke Tambun Pak. Ini membawa apa Pak? Ini kita habis bongkaran Pak, pasang Bongkaran. Berarti ini isinya? Isinya meja Pak. Meja. Kursi ya. Bapak tahu dimensi kendaraan Bapak sampai di mana batasnya? Tinggi sekali sebenarnya. Betul. Jarak pandang Bapak di spion tengah kan jadi nggak kelihatan ke belakang. Iya Pak. Hanya fokus kanan kiri saja. Itu. Sebenarnya kursinya ringan Pak. Hanya Pak. kelihatannya tinggi aja, ringan. Ya, ini mau ringan atau enggak barang yang dibawa, tapi sudah melewati dimensi kendaraan ini. Takutnya Bapak keadaan kencang tadi kan? Iya, Pak. Oleng? Kenapa ada orang di belakang, saya tanya? Ternyata di belakang bagian pickup ini juga mengangkut orang yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kebetulan memang kita tadi kekurangan Ya. kebanyakan karyawan Pak. Ya. Karena banyak orderan gitu. Ya. Jadi saya terpaksa satu saya taruh di belakang. Sangat tidak disarankan, Pak, membawa atau mengangkut orang menggunakan kendaraan barang seperti ini. Iya Pak. Tidak safety Pak, apalagi dia tidak duduk, dia tidak pakai sabuk pengaman, takutnya Bapak keadaan kencang. Bapak nggak tahu nih, ketutupan ini barang, kita nggak tahu nih, teman Bapak atau kawan Bapak, saudara Bapak kelempar keluar. Kan tidak mau hal seperti itu Pak, seperti itu. Saya minta maaf Pak. Apalagi barang ini sangat banyak Pak, seperti itu. Kenapa nggak nunggu giliran, tunggu di sana Mas? Coba turun dulu kamu. Sampean siapa? Pekerja juga? Iya, saya punya Pak. Saya mau tanya, ketentuannya kendaraan barang ini untuk mengangkut apa? Angkut barang. Iya. Kenapa malah dalam keadaan darurat aja Pak, biar cepet Pak. Pak, saya jelasin seperti ini. Boleh mengangkut orang menggunakan kendaraan barang. Ketika itu keadaannya darurat, kondisi geografis, seperti itu. Sarana di jalan tidak memungkinkan. Seperti itu Mas. Tapi cuma darurat sih Pak, depan penuh orangnya gede lagi ya kan? Kan bisa naik angkutan umum, ada bis. Jangan maksakan kehendak. Kita nggak tahu ke depannya ketika kita sudah jalan di jalan tol yang padatnya kendaraannya sangat ramai, lalu lintasnya sangat cepat-cepat seperti itu. Nggak tahu. Ya, jangan sampai lah Pak. Kalau kayak gini kan sangat tidak disarankan. Iya betul. Keselamatan Mas nggak terjaga. Ya sebaiknya ketika kapasitas mobilnya untuk penumpang di bagian depan ini sudah tidak muat, lebih baik penumpang yang berada di belakang mobil pickup ini menggunakan kendaraan umum agar lebih aman. Udah sering Pak, saya hilang kemarin baru diambil nih STNK-nya. Kalau udah sering kenapa masih dilanggar juga? Darurat ya. Emergency sebenarnya Pak. Tidak emergency Pak kalau di Jakarta, karena kendaraannya itu sangat banyak, transportasi umum yang dapat kita gunakan. Kecuali di desa, pelosok sana, tidak jadi masalah. Itu namanya kepentingan lain, kan seperti itu. Kalau kayak gini jatuhnya kepentingan ingin buru-buru sampai di rumah. Yang ada diangkut semuanya, kan seperti itu. Bukannya tidak boleh pulang bareng, tapi kasihan yang di belakang juga pun tidak enak seperti para penumpang yang ada di depan bersama supirnya. Wah, ini Masnya nggak kasihan sama temannya di belakang.
Mas, coba di depan dulu. Ya. Karena jarak tujuannya sudah dekat, kami pun memberitahukan kepada penumpang yang di belakang tadi untuk berpindah ke depan. Walaupun bersempit-sempitan, tetapi ini lebih aman dan lebih selamat untuk semuanya. Tambun kan keluarnya? Sip, nah. Halo, Pak.